Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita semua di salah satu majelis ilmu yang Allah sangat muliakan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifati sebagai taman di antara taman-taman surga, yang di dalamnya kita akan mendapatkan ketenangan batin insyaallah taala, bahkan ketenangan hidup yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menyembuhkan siapapun di antara saudara kita yang sakit hari ini, dan meringankan beban saudara kita yang membutuhkan daripada atau yang hari ini mengalami kesulitan, dan kemudian memberikan rahmat kepada siapapun di antara kaum muslimin hari ini yang kemudian telah berpulang dan kembali menemui ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita mendoakan negeri kita yang tercinta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negeri kita, tempat kita, bangsa kita, dan khususnya umat Islam dari segala mara bahaya biizni rabbina jalla fi'ulah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kelanjutan dari pembahasan fiqih al-mulakhas al-fiqhi yang disusun oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang definisi dari wudu berikut hukum-hukum yang ada dalam wudu itu sendiri. Jadi hari ini kita belum masuk ke sifat wudu ya. Jadi sifat wudu itu bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara membasuh muka, itu sifat-sifat semua. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama definisi wudu. Ya, selalu kalau kita berbicara definisi, maka kembali kepada pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Adapun secara bahasa, maka al-wudu ini dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah yang berarti al-husnu wal-bahja wal-nadhafah. Yang berarti sesuatu yang baik, yang indah, yang cantik, dan bersih. Ini makna secara bahasa. Ya, makanya makna ini juga ada kaitannya dengan orang yang melazimi wudu itu sendiri. Orang yang lazim melakukan wudu, maka itu mukanya akan bercahaya. Karena memang asal kata dari wudu itu adalah al-husn, sesuatu yang baik, al-bahjah, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang bersih. Adapun secara istilah adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla. Dia adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghasli a'dha'in makhsusah, dengan cara mencuci bagian anggota tubuh atau anggota tubuh yang dikhususkan. Anggota tubuh yang dikhususkan untuk dicuci. Ala sifatin makhsusah, berikut dengan sifat-sifat yang khusus. Jadi ini makna wudu secara syar'i. Yang pertama, dia adalah at-ta'abbud lillah. Maka wudu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah ketahui bahwa ibadah yang kita lakukan insya Allah itu akan diganjar pahala oleh Allah selama kita melakukannya dengan ikhlas. Karena dia adalah ibadah. Jadi pemahaman pertama kita adalah wudu itu adalah ibadah. Yang kedua, bighasli a'dha'in makhsusah, yaitu dengan cara mencuci anggota-anggota tubuh tertentu bisifatin makhsusah, dengan sifat-sifat tertentu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke bukunya. Kata beliau hafizahullah taala, yaqulullah taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala kemudian
berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, jika kalian hendak salat, maka hendaklah kalian wamsahu bi ru'usikum, agar kalian mencuci wajah-wajah kalian, wa aydikum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian mengusap kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka para ikhwah dan akhwat yang aujabat salah. Yang pertama, ayat ini menjelaskan wajibnya seseorang untuk berwudu sebelum melaksanakan salat. Yang kedua, bayyantil a'dha' allati yajibu ghasluha aw mashuha fil wudu. Ayat ini juga menjelaskan bagian-bagian anggota tubuh yang wajib untuk dicuci ataupun dibasuh ketika berwudu. وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صفة الوضوء بقوله وفعله بيانا كافيا. Kemudian ayat ini juga batasan yang mana di antara anggota-anggota wudu yang dicuci ataupun yang dibasuh. Adapun tentang sifat-sifatnya, bagaimana cara membasuhnya, bagaimana tata caranya, maka ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW secara jelas dan secara gamblang. I'lam ayyuhal muslim, ketahuilah wahai saudaraku orang-orang muslim, anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunana. Maka pada hari ini kita akan membahas ketiga ini insyaallah secara singkat, bahwa wudu itu punya yang pertama syurut, ada syarat-syaratnya. Yang kedua ada furud, ada wajib-wajibnya, dan yang ketiga ada sunnah-sunnahnya. Dan ini harus kita hafalkan dan harus kita bukan hanya dihafalkan tapi harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Berkenaan tentang syurut, maka kita sudah katakan bahwa syurut ini harus terpenuhi sebelum berwudu. Harus terpenuhi sebelum berwudu. Ya, syarat itu harus terpenuhi sebelum berwudu. Adapun wajib-wajibnya ataupun sunnah-sunnahnya, maka ini bersamaan dengan wudu itu sendiri, atau dia adalah merupakan bagian daripada wudu. Maka syarat-syarat dan wajib-wajib ini harus dilakukan. Jadi syarat dan wajib-wajib ini harus terpenuhi hasbal imkan, sesuai dengan kesanggupan kita. Dan ini menjadi ketentuan agar wudu kita bisa menjadi wudu yang sahih, wudu yang benar dan dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun sunnah-sunnahnya, maka dia adalah ibaratnya penyempurna dari wudu itu sendiri. Yang jika dilakukan, maka ada tambahan pahala. Dan adapun jika ditinggal, menjadi penghalang dari sahihnya wudu kita. Ya, jadi wudu kita tetap sah. Jikapun sunnah-sunnah kita tinggalkan. Tetapi penting diingat bahwa sunnah ini adalah mukammilat, penyempurna. Yang sayang kalau kita tidak melakukannya juga, karena di dalamnya ada tambahan-tambahan pahala. Dan seorang mukmin selalu bersungguh-sungguh, selalu semangat untuk mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai masuk. Yang pertama syarat-syaratnya, maka syaratnya itu ada 8. Yang pertama, syaratnya adalah al-Islam. Dia harus seorang muslim. Dia harus berakal. Wat-tamyiz, dia harus memasuki masa tamyiz. Anak yang sudah berumur 7 tahun. Jadi ini masa tamyiz. Wan niyah, dan juga niat. Jadi sudah 4 yang kita sebutkan: Islam, berakal, tamyiz, dan niat. Maka tidak sah wudunya orang kafir. Tidak sah wudunya orang kafir. Ini makna daripada Islam. Yang kedua, tidak sah wudunya orang yang gila. Ini makna daripada syarat yang kedua, orang yang berakal. Dan tidak sah wudunya seorang anak kecil yang belum memayyiz, yang belum bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang benar. Atau kalau kita berikan batasan umur, belum sampai umurnya 7 tahun. Wan niyah. Dan juga tidak sah wudunya orang yang tidak menyertakan wudu itu memberikan kesegaran kepada tubuhnya, atau dia mencuci anggota badannya untuk menghilangkan misalnya kotoran yang ada padanya. Jadi ini berbeda dengan niat untuk beribadah. Jadi dia harus diniatkan bahwa saya berwudu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin dihitung wudu itu sebagai ibadah. Syarat yang kelima adalah ayyakuna al-ma'u tahuran kama sabaq, bahwa airnya harus air yang suci dan mensucikan. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya apa saja syarat-syarat air yang suci dan mensucikan itu. Fa in kana najisan lam yujzi'hu, dan jika airnya adalah air yang najis maka ini tidak boleh dipakai untuk berwudu. Syarat yang keenam adalah ayakunal ma'u mubahan, bahwa air itu tidak boleh atau tidak hanya sekedar menjadi air yang suci dan mensucikan, tapi dia harus menjadi air yang mubah, boleh untuk dipakai. Apa maknanya? Jika dia adalah air yang merupakan hasil curian atau air yang didapat melalui yang tidak dibenarkan oleh syariat, mengambil hak orang lain, maka lam yasih wudu bihi, maka wudu itu tidak sah dengan menggunakan air tersebut. Syarat yang ketujuh adalah ayyasbiqahu istinja'un aw istijmar. Dia harus didahului oleh istinja ataupun istijmar. Harus bersuci dari hadas. Jika kita sudah berhadas, maka tidak boleh serta-merta langsung berwudu, harus bersuci dulu. Harus bersihkan dulu, baik dengan cara istinja, dengan cara menggunakan air ataupun dengan istijmar. Begitupun dengan istijmar menggunakan batu. Yang kedelapan atau syarat yang terakhir, wa ishtaratul wudu' aidan izalatu ma yumna'u usulal ma'i ilal jil, termasuk diantaranya adalah menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Maka diharuskan untuk orang yang ingin berwudu untuk menghilangkan apa-apa yang ada di atas anggota wudunya, apakah dari tanah, dari adonan terigu misalnya, atau lilin yang tertempel di badannya, atau kotoran-kotoran lain yang sudah sudah tebal dan lain sebagainya yang tidak menghalangi anggota wudu itu, atau yang menghalangi air ini bisa kemudian sampai ke kulit secara dari wudu yang harus terpenuhi, dan ini harus terpenuhi sebelum kita melakukan wudu. Jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka wudu seseorang itu tidak sah. Adapun furudul wudu, ya, wajib wudu, ini adalah atau furud, wajib yang harus terpenuhi ketika kita berwudu. Yang artinya jika kita meninggalkan salah satunya maka wudu kita juga tidak sah. Dan ini adalah menjelaskan tentang gerakan-gerakan wudu itu sendiri. Jadi gerakan-gerakan wudu yang harus dilakukan, dan jika ditinggalkan maka wudu kita tidak sah, maka itulah disebut dengan wajib wudu. Dan dia jumlahnya ada 6. Yang pertama, dia adalah membasuh al-wajh bikamilihi, membasuh muka secara keseluruhan. Ya, muka ukurannya adalah tempat tumbuhnya rambut, ya ke tempat tumbuhnya rambut, baik dari atas ke bawah, dari samping ke samping atau dari kiri ke kanan. Dan termasuk di antara membasuh wajah di sini adalah al-madmad wal istinsyaq, berkumur-kumur dan menghirup air dari hidung atau menghirup air pada hidung dan mengeluarkannya. Maka siapa yang kemudian membasuh mukanya dan kemudian meninggalkan berkumur-kumur atau masuk menghisap air di hidung, meninggalkan salah satunya, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena mulut dan hidung itu bagian daripada wajah.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Cucilah wajah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah secara keseluruhan. Maka siapa yang meninggalkan membasuh salah satu dari bagian muka, maka tentu ini adalah perbuatan yang melanggar dan tidak menyelisihi daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW ketika berwudu dia berkumur-kumur dan juga menghirup air di hidung. Jadi ini wajib yang pertama, membasuh tidak adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Yang kedua adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan dicuci. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa idikum ilal marafiq. Dan makna di sini adalah ilal marafiq adalah ma'al marafiq, bersama dengan siku. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adaral ma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adaral ma ila marafiqihi, karena Nabi mencuci tangannya sampai sikunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu hatta asyra'a fil adud. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencuci kedua tangannya sampai dia masuk ke bagian lengannya, sampai masuk ke bagian lengan atau otot tangannya. Artinya dia sudah masuk pada bagian yang di atas sikunya. Mimma yadullu ala dukhuli mirfaqaini fil maqsul. Ini syarat yang atau wajib yang kedua. Mencuci tangan sampai siku, dan siku termasuk bagian yang harus dicuci. Yang ketiga, mashur ra'si kullih. Mencuci atau bukan mencuci ya, tapi membasuh kepala seluruhnya. Wa minhul udzunan. Termasuk diantaranya adalah kedua telinga. Membasuh kepala secara keseluruhan, dan termasuk daripada definisi membasuh kepala adalah kedua telinga. Kita mencuci kedua telinga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dengan mengatakan al-udzunan minar ra's. Kedua telinga adalah bagian daripada kepala. Ya. Fala yujzi mashu ba'dhi ra's. Maka sebagian kepala ini tidak tidak dihitung. Jadi kalau orang hanya membasuh sebagian kepala, maka ini tidak membasuh secara keseluruhan. Tidak membasuh secara keseluruhan. Sedangkan wajibnya adalah membasuh secara keseluruhan. Wajib yang keempat adalah ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan mata kaki termasuk bagian yang harus dicuci. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dari kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa ila di makna ma'a. Dan ke dalam bahasa Arab itu diantara maknanya adalah bersama. Kalau dikatakan ilal ka'bain sampai kedua mata kaki, itu maknanya mata kaki juga ikut untuk menjadi bagian yang harus dicuci. Yang kelima adalah at-tartib. At-tartib. Di antara wajib wudu adalah tertib. Apa makna tertib? Tertib adalah sebagai contoh membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian membasuh kepala, dan kemudian kaki. Ini namanya tertib. Jadi urutannya harus seperti itu. Dari muka, tangan sampai siku, membasuh kepala, dan kedua kaki. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa birusikum warjulakum ilal ka'bain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan, dan Nabi SAW mengurutkan wudu seperti ini. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, hadza wudu'i, seperti ini cara wudu saya, begini tertibnya, dan tidak diterima salat seseorang kecuali dengan tata cara yang seperti ini. Ya, silakan dibawa ya. Baik, kemudian yang keenam, ya, as-sadis al-muwalah. As-sadis al-muwalah. Ya, wajib yang keenam adalah dia harus
mualah. Apa makna mualah? Bahwa mencuci anggota wudhu ini harus kemudian atau tidak boleh diantari oleh jeda yang panjang. Tidak boleh diantarai oleh jeda yang panjang. Dia harus, ya kalau persyaratannya adalah jangan sampai bagian anggota wudhu sebelumnya itu kering sebelum kita cuci pada anggota wudhu yang setelahnya. Ini makna mualah. Tetapi dia yutabi'. Setelah dia melakukan yang satu, maka dia lanjut kepada anggota tubuh yang lain tanpa dijeda oleh waktu. Ini wajib wudhu yang harus kita ketahui. Ya, sekali lagi bahwa siapapun yang meninggalkan wajib ini maka wudhunya tidak sah. Ya, wa qad ikhtalafa ulama fi hukm at-tasmiyah fi ibtida'il wudhu. Ya, para ulama berselisih pendapat pada hukum mengucapkan tasmiyah. Ya, mengucapkan bismillah di awal wudhu. Apakah dia di antara perkara yang diwajibkan atau sunnah? Ulama berselisih pendapat. Tetapi secara keseluruhan ya dapat kita simpulkan dari perbedaan pendapat ini bahwa membaca basmalah sebelum wudhu ini adalah sesuatu yang disyariatkan yang tidak boleh atau tidak pantas untuk ditinggalkan. Dan sifatnya adalah dengan menyebutkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah sudah cukup. Jika dia menambah bismillahirrahmanirrahim maka ini tidak mengapa. Adapun hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya keempat anggota tubuh ini yang merupakan wajib wudu? Di antara hikmahnya adalah disebutkan bahwa keempat anggota tubuh ini adalah anggota tubuh yang kemudian banyak melakukan dosa. Anggota tubuh yang banyak melakukan dosa. Seperti wajah misalnya, di situ ada mata, kemudian kepala, di situ ada telinga, tangan, ya, kemudian kaki yang melangkah dan tangan yang melakukan. Maka hikmahnya adalah bahwa anggota tubuh itu yang banyak melakukan dosa. Makanya menyucikan atau membersihkan zahirnya ini adalah peringatan untuk juga menyucikan batinnya. Jadi bukan hanya secara zahir di situ, tapi itu ada isyarat bahwa zahirnya bersih, batinnya pun harus dibersihkan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Muslim ketika dia membasuh setiap anggota wudhunya maka akan berguguran setiap dosa-dosanya. Bersamaan dengan jatuhnya tetesan-tetesan air wudhu orang tersebut atau muslim tersebut. Wa anha takhruju khatayahu minal ma'i aw ma'akhir qatril ma'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ba'da ghasli hadhihi al-a'dha' ila tajdid al-iman bisyahadatain. Maka setelah kita melakukan wudu, tentu kita disunahkan untuk membaca doa wudu, dan doa wudu kita adalah dengan membaca syahadatain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna taharah. Harus menjamak dua taharah. Yang pertama, taharah secara hissi. Taharah secara hissi. Apa taharah secara hissi? Adalah membersihkan zahirnya. Kita harus bersih, badan kita harus bersih, suci secara zahir, secara lahiriah. Dan begitu pun taharah secara ma'nawiyah. Bahwa hissiyah itu hanya bisa dibersihkan dengan air, yang seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun secara ma'nawiyah, taharah secara ma'nawiyah, maka ini dengan syahadatain. Maknanya bahwa dengan syahadat kita itu akan membersihkan hati kita dari sifat kesyirikan. Maka ini di antara hikmah-hikmah dari wudu yang kita lakukan. Wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir daripada ayat wudu ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkan kalian, walakin yuridu litahhirakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wudu ini bukan untuk memberatkan kita, tetapi ini sebetulnya tujuannya untuk menyucikan kita. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seperti itu
wahai saudaraku orang-orang muslim, kata beliau, syara'allahu laka al-wudu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berwudu untuk membersihkan diri kita dengannya dari dosa-dosa yang kita lakukan dan untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kemudian termasuk di antara masih tentang pembahasan ayat ya, ini di antara tadabbur ayat wudu ini, bahwa di pembuka ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang beriman untuk berwudu. Kenapa? Karena hanya orang-orang berimanlah yang kemudian yusgha, ya. Hanya orang-orang berimanlah yang kemudian yusgha ila li awamirillah azza wajalla. Ya, hanya orang-orang berimanlah yang akan bersegera dalam menjawab setiap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa yantafi'u biha, dan hanya orang-orang beriman yang bermanfaat atau mengambil manfaat dari wudunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuhafidzu 'alal wudu' illa mu'min." Maka tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Dan adapun yang ditambahkan dari yang telah kita sebutkan sebelumnya dari sifat-sifat wudu, maka ini masuk dalam perkara-perkara yang mustahab atau perkara yang disebut dengan sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu yang kalau orang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala tambahan. Adapun siapa yang meninggalkannya maka itu tidak akan mendatangkan dosa. Sehingga para fuqaha menamainya dengan sunnah-sunnah wudu atau hal-hal yang mustahab dalam wudu. Baik, apa yang mustahab dalam wudu? Yang pertama adalah as-siwak. Adalah as-siwak, memakai siwak. Ya, memakai siwak. Dan kita sudah menjelaskan keutamaannya, keutamaan siwak dan bagaimana tata caranya. Dan tempat yang paling afdal itu adalah ketika seorang berkumur-kumur. Ya, kenapa? Karena setelah dia bersiwak, kemudian dia berkumur-kumur, maka ini akan membersihkan mulutnya secara sempurna. Ya, wattahayyu di tilawatil Quran, ya. Bil matmad wa tanzif al fam li istiqbal. Ada wattahayyu di tilawatil Quran wa munajatillah azza wa jalla. Jadi sunnah wudu itu yang pertama adalah bersiwak. Ya, bersiwak, dan ini sangat dianjurkan utamanya ketika kita dalam keadaan berkumur-kumur. Ya, bersiwak kemudian berkumur-kumur. Yang kedua, mencuci kedua tangan, al-kaffain, sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Fi awalil wudu qabla ghaslil wajh, sebelum mencuci wajah. Sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang itu. Dan karena kedua tangan ini adalah alat untuk memindahkan air ke anggota badan kita, maka mencucinya adalah bentuk kehati-hatian terhadap semua gerakan-gerakan wudu. Maka mencuci kedua tangan sampai pergelangan ini adalah menjadi sesuatu yang disunahkan, ya, karena dia yang kemudian memindahkan air ke anggota tubuh kita yang lain. Maka tentu mencucinya di awal ini adalah bagian kehati-hatian. Dan yang ketiga adalah al-bada'atu bil madmadah wal istinsyaq qabla ghasli al-wajh. Termasuk sunnah adalah memulai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka atau sebelum mencuci muka. Sebelum mencuci muka. Jadi madmadah memulainya dengan madmadah dengan istinsyaq sebelum mencuci muka itu sunnah. Ya, sebagaimana liwurudil bada'atu bihi ma fil hadits, sebagaimana seperti itu, ya. Nabi SAW mengabarkan dari hadisnya, wa yubalighu fiha in kana ghair sha'ib. Dan sunnah daripada madmadah dan istinsyaq itu adalah mubalaghah. Ya, mubalaghah itu adalah menghirup air sampai terasa sakitnya di kepala. Ya, mubalaghah itu artinya berlebihan. Ya, atau menghirup secara serius. Ya, kecuali kalau kita dalam kondisi sedang shaim. Nah, kondisi sedang puasa maka tentu tidak dianjurkan untuk mubalaghah. Ya, tapi cukup istinsyaq dan madmadah dengan cara yang ringan. Sunnah yang keempat adalah takhlilul lihya al-kathifah bil ma'. Ya, menyela-nyela
jenggot dengan air, utama jika jenggot itu lebat. Hatta yablugha dakhilaha, sampai ke dalam-dalamnya. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Termasuk di antaranya adalah menyela-nyela jari jemari dan kedua kaki kita. Jadi ini sunnah, ya, utamanya yang punya jenggot, ya, utamanya yang punya jenggot. Ya. Yang kelima adalah at-tayammun. At-tayammun yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri dalam membasuh tangan misalnya ataupun kaki, maka selalu didahulukan yang kanan. Dan ini menjadi kaidah umum dalam perbuatan kebaikan. Ya, kaidah umum dalam perbuatan kebaikan bahwa sunnahnya selalu memulai dengan yang kanan. Yang keenam adalah az-ziyadatu 'ala al-ghasl al-wahida ila 3 ghasalat bi ghasli al-wajh wal yadain war rijlain. Termasuk di antaranya adalah menambah jumlah atau menambah angka, ya, atau mencuci beberapa kali. Ya, bukan hanya mencuci satu kali, atau cucian kedua dan cucian ketiga. Itu adalah sunnah. Cucian pertama itu adalah wajib, adapun cucian kedua, ketiga itu adalah sunnah. Hadhihi syurutul wudhu wa furuduhu wa sunanuhu. Kita telah menyebutkan syarat-syaratnya, kemudian wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Maka sepantasnya untuk kita semua agar mempelajarinya, bersemangat di dalam mengaplikasikannya setiap kita melaksanakan wudu. Waliyakuna wudu'uka mustakmilan li sifatil masyru'ah. Kemudian yang kedua atau selanjutnya bahwa hendaknya wudu kita itu disempurnakan, ya, dengan tetap mengambil mukammilat sunnah-sunnah wudu untuk kemudian mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Nasallahu ta'ala lana wa lakum al-mazid min al-ilm an-nafi' wal amal as-salih insyaallah ta'ala. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.